Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdi Rahab dalam podcast Bawaslu Talk yang kali ini masuk episode ke-8. Sahabat-sahabat Bawaslu sekalian, tentunya saya hari ini tidak sendiri. Saya bersama dengan Ibunda kita, Ibu Sutrisnowati SHMPSI. Beliau adalah anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta yang membidangi Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Makasih Ibu. Hari ini sahabat-sahabat Bawaslu sekalian, kita akan mendapatkan perspektif menarik yang berkaitan dengan kepemiluan dan demokrasi, dengan tema juga hari ini yang berbicara tentang pencegahan kekerasan seksual yang ada di lingkungan Bawaslu. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin bertanya dulu nih Bu sedikit. Ini kan kita sudah masuk bulan Februari nih Bu. Ya. Ini kan Yogyakarta praktis tidak ada sengketa hasil pilkada di Yogyakarta. Bagaimana Ibu? Sedikit boleh dikasih tahu dengan sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di channel YouTube ini, gimana refleksi singkat tentang pilkada di Yogyakarta ini Bu? Ya, jadi kalau kita mencoba mengukur gitu ya dari pelaksanaan pilkada serentak dari tahapan awal, kemudian hari H 27 November ya, kemudian tidak ada sengketa hasil dan sampai dengan bulan Februari ini, maka tentu penyelenggaraan pilkada serentak terutama di DIY ini itu berlangsung dengan alhamdulillah sukses dan damai begitu. Semuanya bisa legowo untuk kemudian saling menerima hasil tanpa kemudian melakukan upaya, walaupun upaya itu adalah haknya, tapi kemudian sudah bisa legowo terhadap hasil yang saat ini seperti yang sudah dilantik begitu di tanggal 20 kemarin. Yang kedua, hal yang lain adalah bahwa masa jeda yang mana kalau di provinsi lain itu ada sengketa hasil bahkan sampai saat ini belum selesai, tetapi kemudian di DIY malah justru punya waktu yang cukup panjang untuk melakukan refleksi begitu ya, refleksi terhadap bagaimana dinamika yang sudah kita jalani, baik kemudian terhadap proses ya, kemudian hasil, dan kita coba lihat dengan hasil yang kemudian sudah dilantik ini, apakah masih ada celah-celah begitu ya antara regulasi dengan proses dan hasil ini, yang mana celah-celah itu tentu akan menjadi rekomendasi ke depan. Celah apa? Celah yang mana ada deviasi antara regulasi dengan pelaksanaan di proses kemarin gitu. Seperti yang kita ketahui kan akan ada kodifikasi ya pada prolegnas di tahun ini gitu ya, atau prolegnas dari DPR gitu ya, akan melakukan kodifikasi undang-undang pemilu dan pilkada. Nah, ini justru adalah momen bagi Bawaslu, salah satu penyelenggara pemilu, untuk kemudian memberikan rekomendasi. Menurut saya justru banyak sekali rekomendasi yang harus diberikan ke nanti pembuat kebijakan gitu ya, terhadap berbagai bahasanya deviasi, karena kita betul-betul mencermati ya, dari tahapan awal sampai tahapan akhir, bahkan sampai pelantikan, deviasi-deviasi yang kemudian harus diatur di dalam penyelenggaraan pilkada serentak atau pemilihan serentak ke depannya lagi begitu. Yang ketiga, ini tentu menjadi momen bagi Bawaslu terutama ya, untuk kemudian merefleksi diri, mempersiapkan, kemudian mengajak kepada masyarakat. Satu, istilahnya, kalau kemarin kita bisa melakukan penyelenggaraan pilkada dengan damai dan sukses, maka tentu kita harus memelihara, merawat partisipasi ini gitu ya, partisipasi untuk terlibat sebagai pengawas ini. Nah, kedepannya nanti tentu akan menjadi bagian dari modal sosial yang terus harus dipupuk, dan juga yang kedua bagi Bawaslu untuk mempersiapkan SDM-nya, semakin mengasah diri, karena tantangan ke depan tentu semakin luar biasa ya. Di era digital, kemudian di era yang serba instan ini, pemilu tentu mempunyai peluang dan tantangan yang berbeda di setiap dekadenya.
Nggih, Bu. Tadi saya mendengar banyak kan, termasuk dalam mempersiapkan pemilu ke depan, dan tadi juga Ibu sudah menyampaikan akan adanya kodifikasi antara pemilu dan pilkada dalam sebuah produk hukum. Nah, jadi kan ada rentan yang panjang nih, Bu. Ya. Dari sekarang ini tahun 2025 sampai nanti pemilu selanjutnya yaitu tahun 2029 berarti, Ya. Bu. Berarti kan hari ini Bawaslu terutama di daerah Yogyakarta ini kita melakukan namanya refleksi lah, evaluasi lah, Bu ya, penataan kembali organisasi dan lain-lain, termasuk juga kami melihat adanya upaya mitigasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, itu kan kemarin tahun 2024, Bu, ada suratnya dari Bawaslu RI. Nah, kira-kira bagaimana sih, Bu, implementasinya yang ada di kita ini di daerah seperti apa gitu, Bu? Ya, jadi kalau tadi saya menyampaikan bagian dari refleksi dan rekomendasi ke depan ya, maka itu tentu tidak hanya semata-mata di tahapan penyelenggaraan pemilu, tapi kemudian organ dan kenyamanan dari lingkungan. Kan kalau sistem pemilu itu kan harusnya sistem pemilu yang inklusi. Nah, sistem pemilu yang inklusi itu adalah salah satunya bagaimana menciptakan lingkungan di Badan Pengawas Pemilu ini kemudian ramah terhadap siapapun, nyaman terhadap siapapun. Nah, salah satu nyaman atau ramah terhadap siapapun itu adalah terhadap kelompok rentan. Pertama adalah kalau misalnya kalau kita bicara terhadap surat dari Bawaslu RI ya, KPT 417 tahun 2024 di bulan Desember kemarin, maka tentu akan bicara terutamanya adalah ramah terhadap perempuan gitu ya. Kenapa perempuan? Karena memang ada secara panjang yang kemudian menjadikan perempuan, jadi ada dua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki ini pada posisi yang tidak setara. Nah, atas ketidaksetaraan ini yang kemudian menimbulkan bias gender yang dibentuk oleh lingkungan terhadap jenis kelamin tertentu itu harus seperti apa, yang kemudian banyak bias gender itu atau konstruksi sosial itu yang kemudian lebih banyaknya merugikan perempuan. Itu di setiap lingkungan, tidak hanya di lingkungan masyarakat secara umum, misalnya di lingkungan pendidikan, kesehatan, ataupun di penyelenggaraan pemilu. Tidak, di semua lini ada sebuah situasi yang bahasanya adalah mudahnya tidak ada gender gitu pada perempuan. Contoh kemudian di penyelenggaraan pemilu, kenapa ini kemudian menjadi penting, ketika bicara antara pengawas perempuan dan laki-laki, misalnya saya mengalami sendiri, ketika di awal-awal saya sebagai penyelenggara pemilu, ketika tahapan sedang hektik itu kan ini ya, apa istilahnya, kita pulangnya itu bahkan sampai dini hari gitu kan. Bahkan pernah saya itu sampai jam 4 baru sampai rumah gitu kan, karena pengawasan di Kulon Progo gitu sampai jam 12, makan sampai jam 1, kemudian ngobrol sampai jam setengah 2, baru pulang sampai rumah ya betul-betul jam 4 gitu kan. Nah, sehingga itu beberapa kali yang kemudian oleh tetangga-tetangga saya itu kemudian mulai saya dibisik-bisik gitu kan, diomongin gitu, itu kerja yang bener apa tidak gitu kan, kerja kok sampai 7 kali 24 jam, Bu, kita kerja, Bu. Bahkan lebih dari 7 kali 24 jam, bahkan dini hari kok baru pulang gitu kan. Itu satu. Yang kedua, ada ungkapan-ungkapan yang sangat memojokkan perempuan atau bahasanya adalah misoginis gitu ya, yang mana itu sangat nggak nyaman gitu loh di telinga saya sebagai penyelenggara pemilu. Bahkan tidak hanya saya, ketika saya istilahnya ngobrol gitu ya atau bercengkrama dengan teman-teman perempuan penyelenggara pemilu, terutama di lingkungan Bawaslu, contoh Panwascam atau komisioner perempuan di kabupaten atau kota, itu juga sama mengalami ungkapan-ungkapan yang memojokkan perempuan. Contoh misalnya yang lain itu adalah ketika baru mau maju seleksi itu biasanya adalah ada ungkapan begini, kok bisa perempuan, nanti ribet langkahnya. Karena apa? Anaknya dia masih kecil. Jadi ada anaknya masih kecil sehingga nanti langkahnya enggak istilahnya panjang gitu. Kemudian ada lagi, dia itu adalah baperan gitu kan sebagai perempuan. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu tegas, atau misalnya dia itu istilahnya sukanya adalah yang
contoh misalnya, mohon maaf misalnya, ada yang kadang-kadang itu, oh ini lenjeh bahasa Jawa, lenjeh itu lebih berkonotasi negatif, yang mana itu kan sebetulnya setiap orang itu mempunyai cara dan ekspresi masing-masing. Lebih tepatnya adalah tidak hanya perempuan, laki-laki dan perempuan atau setiap individu itu kan punya otonomi terhadap tubuhnya. Bagaimana cara berekspresi, bagaimana cara untuk kemudian membawa diri, yang mana itu antara perempuan satu, laki-laki yang satu, atau setiap individu itu beda-beda cara nyaman dan merasa amannya. Nah, sehingga disitulah yang kemudian kita harus coba hormati terhadap otonomi tubuh tadi itu, sehingga kalau kemudian tidak ada penghormatan terhadap tadi gitu ya, maka berpotensi munculnya kekerasan seksual itu tadi. Nah, bicara kekerasan seksual itu tidak boleh kemudian hanya difahami sebagai kekerasan yang melibatkan hubungan seksual. Ini pembelajaran dewasa ya. Tetapi lebih luas maknanya gitu ya. Karena begini, contoh yang saya alami tadi, ini ibu-ibu atau perempuan kok kerjanya sampai pagi, itu beneran kerja apa enggak? Jadi ada ungkapan-ungkapan yang memojokkan, dan itu tidak hanya kepada saya langsung, tetapi justru saya dengar dari tetangga-tetangga yang bisa saja perempuan, sesama perempuan, yang kemudian membicarakan perempuan. Jadi saya merasa menjadi korban. Karena apa? Saya itu bahkan saya nggak pulang di kantor ini juga gitu ya, waktu itu Bawaslu DI di pemilu 19 itu, bahkan saya berangkat jam 7 pagi waktu itu, kemudian pulang jam 9 malahan, karena ada kasus besar yang kemudian kami nggak bisa pulang karena harus tindak lanjut koordinasi dan lain-lain. Yang akhirnya hari H itu kami bisa pulangnya adalah jam 9 untuk nyoblos. Setelah itu balik lagi ke sini. Justru malah istilahnya menurut saya waktu itu, loh saya itu kan melakukan, bahkan jiwa raga saya ini kan untuk melakukan tugas pengawasan pemilu gitu kan, menjaga demokrasi ini bermartabat, integritas, hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tetapi kemudian ada ungkapan-ungkapan yang memojokkan saya, contoh gitu ya. Terus kemudian wah ini nggak bisa begini. Ada cara-cara yang kemudian saya sampaikan. Misalnya saya menyampaikan ke pasangan saya, tolong dibilangi kalau pas ngobrol dengan tetangga itu, oh itu jadi pengawas pemilu, karena waktu itu kan belum tahu ya. Sehingga saya sampaikan, oh jadi pengawas pemilu, tugasnya pemilu itu memang panjang, kemudian butuh waktu yang kemudian belum tentu kemudian misalnya pernah jam 11:30 malam misalnya ada politik uang gitu kan, yang kemudian harus datang ke kantor misalnya, harus responsif lagi tadi. Betul gitu kan, sehingga ya tidak ada ungkapan-ungkapan yang memojokkan. Itu yang lain lagi juga istilahnya para perempuan ini kemudian bisa melakukan tugasnya dengan nyaman gitu ya, tanpa ada ungkapan-ungkapan yang memojokkan atau misoginis tadi, baik dari sesama penyelenggara, sesama di lingkungan kita, ataupun kemudian dari masyarakat. Nah, makanya kemudian kekerasan seksual tadi itu tidak bisa dimaknai hanya yang melibatkan hubungan seksual, tetapi terkait dengan ungkapan-ungkapan yang memojokkan atau misoginis ya, misoginis kepada perempuan, tetapi itu bernada melecehkan sebetulnya, berkonotasi negatif, itu juga termasuk kekerasan seksual. Itu Mas, sebagai pengantarnya. Berarti kan Bawaslu benar-benar dengan mengeluarkan surat keputusan 471 tadi ya Bu ya, berarti hadir di lingkungan Bawaslu untuk membentengi, untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual itu ya Bu ya. Betul. Nah, selain sosialisasi, upaya konkretnya seperti apa Bu? Misalnya nanti ada ditemukan tindakan yang ya keharapan kita semua nggak akan ada gitu ya Bu ya. Jika ada itu nanti seperti apa Bu proses penanganannya Bu? Ya, jadi kalau bicara kekerasan seksual secara luas itu kan tadi sudah saya sampaikan ya, dimanapun potensi bisa terjadi.
yang selanjutnya sebelum saya menjawab yang Mas Abdi sampaikan tadi Iya. itu, sebetulnya ada latar belakang kenapa kemudian Bawaslu itu juga punya concern yang mendukung bagaimana pelaksanaan dari sistem pemilu itu kemudian lebih inklusif gitu ya, bahasanya lebih inklusif gitu, ramah bagi semua jenis kelamin gitu. Nah, kalau kita jadi sebetulnya begini, secara global, secara Indonesia itu ada regulasi-regulasi terkait dengan kekerasan seksual ini yang sudah dituangkan dalam berbagai regulasi. Ya, contoh misalnya yang agak baru gitu ya, walaupun tahun 2022 ya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS, tindakan tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian ada lagi regulasi-regulasi yang kemudian itu dituangkan oleh Bawaslu yang mana sebetulnya mengakomodir untuk bagaimana mendukung tadi mewujudkan sistem pemilu yang inklusif tadi gitu ya. Terus kemudian juga ada misalnya kebijakan-kebijakan, contoh misalnya kemarin di pemilu gitu ya, yang mana kalau kita bicara terkait kuota 30% perempuan itu kan masih kata di regulasi itu kan memperhatikan, belum mewajibkan. Nah, tapi kemudian memperhatikan dan ada regulasi di dalam kepemiluan ini yang pembulatannya itu adalah pembulatan ke bawah, bukan pembulatan ke atas. Yang itu kemudian oleh kita sebagai pegiat perempuan termasuk di Bawaslu ini sendiri, karena Bawaslu itu kan melakukan pengawasan implementasi dari regulasi gitu ya. Nah, itu sama berpendapat bahwa ini melanggar. Maka kemudian bersama aktivis juga mengadvokasi agar kemudian regulasi itu berubah dan melakukan upaya dan akhirnya berubah. Gitu. Nah, ini juga berbagai upaya yang kemudian menjadi penting untuk latar belakang. Yang kemudian kebetulan Bawaslu RI waktu bulan September 2024 melakukan kolaborasi dengan IFES begitu, yang punya concern, lembaga internasional yang punya concern untuk bagaimana menciptakan pemilu yang inklusif gitu ya. Nah, bekerja sama dengan Bawaslu kolaborasi untuk melakukan training kekerasan berbasis gender ya. Nah, ini sebagai langkah konkret goodwill-nya dari Bawaslu untuk kemudian peduli, untuk kemudian melakukan upaya nyata untuk mewujudkan sistem pemilu yang inklusif. Kemudian yang lain lagi merujuk kepada data dari DKPP ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sampai dengan tahun 2022 itu kan ada 25 kasus ya. Kemudian khusus 22-23 tahun 2022-2023 itu ada 4 kasus. Nah, yang membuat kita juga khawatir gitu ya. Khawatir itu artinya kita harus waspada gitu. Kita harus segera melakukan upaya. Itu adalah di tahun 23, artinya 2023 kasus asusila yang dilaporkan ke DKPP dan sudah ada putusannya itu adalah 54. Nah, ini melonjaknya sangat tinggi gitu ya. Nah, karena istilahnya sangat tinggi, kalau 2024 belum saya cek berapa, tetapi minimal dari data itu kan menjadi perhatian kita. Tentu mengkhawatirkan, saya bilang itu karena apa? Sehingga dibutuhkan kewaspadaan karena ternyata ada lingkungan di penyelenggara pemilu. Nah, kita yang kemudian harus lihat lagi apakah itu di Bawaslu, lingkungan Bawaslu ada juga gitu. Nah, misalnya ada juga, maka tentu ini menjadi perhatian warning bagi kita untuk tadi melakukan berbagai upaya. Nah, Bawaslu RI sebagai pembuat regulasi gitu ya, punya goodwill untuk membuat keputusan begitu 417 tadi itu, yang mana regulasi ini lengkap pedoman pencegahan penanganan kekerasan seksual. Kalau kita baca pedoman itu baik dari sosialisasi, dari kemudian ketika ada kasus gitu ya, tadi kan ditanya, kemudian dari perlindungannya, dari pemulihannya, kemudian kerjasama dengan mana, bagaimana caranya, semuanya diatur gitu oleh
pedoman ini gitu ya, yang mana menurut saya membaca gitu ya, ini sangat komprehensif kebetulan, dari hulu sampai hilir itu diatur gitu. Nah, dari pedoman ini itu kan mengamanahkan atau memberikan perintah gitu ya kepada jajaran, maksudnya Bawaslu provinsi, kabupaten, kota untuk membuat Pokja. Nah, Pokja ini adalah langkah konkret yang kemudian akan menjadi alat, akan menjadi upaya pencegahan konkret agar satu tugas Pokja itu melakukan sosialisasi, ya, melakukan diseminasi berbagai kebijakan, berbagai langkah-langkah di lingkungan Bawaslu, kemudian digabungkan atau dihubungkan dengan tidak hanya bicara kekerasan seksual gitu ya. Kalau itu kan ada yang bilang oh tabu, kemudian ada yang bilang bahwa itu kan private gitu kan. Tidak, tetapi kemudian bagaimana kekerasan seksual ini dihubungkan dengan sistem pemilu tadi itu, bahwa makna dari kekerasan seksual itu tidak sempit tetapi kemudian luas tadi. Kemudian di sana misalnya ada korban gitu ya, ada korban, maka ada perlindungannya. Di mana makanya kemudian Pokja tadi harus melakukan bahasanya adalah, jadi di Pokja itu kan nanti harus dibuat surat keputusan. Nah, di Pokja ini kan melibatkan komisioner, seluruh komisioner, kasek atau korseknya, kemudian adalah Kasupak, ada Kasupak kepegawaian, ada kemudian Kasupak hukumnya. Nah, bagaimana ini harus bekerja sama dengan lembaga pemberi layanan kekerasan anak korban kekerasan, ya, atau perempuan korban kekerasan, yang mana ini kalau di pemerintah kabupaten kota, baik provinsi kabupaten kota sudah ada semuanya, di mana di sana itu lengkap ada apa di lembaga layanan ini, ada lengkap paramedisnya, ada psikolognya, ada psikiatrinya, ada polisi, ada jaksa, ada semua pihak yang memang punya concern di situ sebagai bagian dari perlindungan negara terhadap warganya yang berpotensi tadi menjadi korban tadi itu. Nah, sehingga ketika kita kemudian membuat Pokja tadi melibatkan tadi ya dinas atau lembaga pemberi layanan tadi, maka jika ada korban maka kemudian bisa langsung dirujuk ke sana, bisa langsung ditangani. Nah, ini kan langkah konkret ya sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan yang sama entah kepada perempuan atau laki-laki gitu ya. Karena korbannya belum tentu kemudian perempuan. Betul, memang saat ini yang terjadi atau banyak yang menjadi korban itu adalah perempuan, karena memang ada sejarah panjang yang membuat begitu ya, perempuan ada pada subordinat begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan korbannya itu juga laki-laki, karena memang di dalam kekerasan seksual itu kan kata kuncinya sebetulnya tadi itu ada perspektif yang bias gender, itu satu. Yang kedua, ada relasi kuasa. Nah, mana relasi kuasa itu kemudian menjadi sebuah perbuatan gitu kan, perbuatan yang karena asumsi tadi loh, yang bias tadi itu, sehingga asumsi yang bias tadi itu perbuatan kepada seorang yang relasi kuasanya itu lebih lemah daripada yang menjadi pelaku. Potensi untuk pelaku atau korban itu bisa sama siapapun, tidak harus kemudian perempuan atau laki-laki. Makanya sensitivitas itu kata kunci penting. Baik Bu, kalau tadi menarik juga tuh Bu, saya tangkap tadi kan yang melatar belakangi hadirnya surat keputusan 471 ini adalah secara objek yang lebih luas, yaitu penyelenggaraan pemilu. Bawaslu memperjuangkan tadi mulai dari kuota 30%, bagaimana sistem pembulatan, tapi juga, selain itu juga Bawaslu hadir secara internal untuk memastikan hak-hak individu dari perempuan yang ada di lingkungan Bawaslu. Nah, dalam melindungi hak-hak individu tadi Bu, kalau menurut Ibu kira-kira sebenarnya dari sisi sudut perempuan sendiri, apa sebenarnya biasanya tantangan hari-hari yang ketika melaksanakan tugas yang menjadi kendala utama, sama juga kira-kira
apa yang bisa teman-teman ini kan banyak juga dari kalangan perempuan yang butuh advice gitu Bu. Kira-kira dia ini sedang mengalami tapi dia nggak berani bersuara gitu Bu. Seperti apa kira-kira Bu? Ya, jadi begini, kalau kita bicara terkait dengan apa kendala utama, maka kendala yang menjadi akar utama itu adalah pemahaman. Pemahaman apa? Baik itu perempuan maupun laki-laki. Pemahaman terkait bias gender. Bias gender tadi kan konstruksi yang salah gitu, atau yang salah kaprah kalau bahasa Jawa, tapi konstruksi yang konstruksi tertentu yang sudah disematkan kepada jenis kelamin tertentu. Laki-laki begini, perempuan begini. Itu kendala utama. Yang mana itu dianggap sebagai kebenaran utama. Kalau nggak sesuai dengan seperti itu, misalnya laki-laki itu harus tegas menjadi aktif gitu kan, daripada jadi subjek. Kalau perempuan itu ya lemah lembut, kemudian yang atau objek, bukan subjek. Padahal kalau kembali ke pembicaraan awal yang saya sampaikan, setiap orang itu merdeka, setiap individu itu merdeka, dilindungi harkat martabatnya oleh undang-undang kan begitu. Nah, hanya kemudian karena adanya konstruksi gender yang beda antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu, karena pemahaman tadi, maka yang harus kita kikis pelan-pelan begitu ya, kendala utama tadi. Makanya kemudian jangan dijadikan kendala, harus dijadikan tantangan untuk kemudian penyadaran gender gitu kan, bahasa susahnya. Tetapi kemudian ayolah pemahaman untuk saling mengingatkan, kalau saya lebih suka itu, terhadap bahwa individu itu beda-beda loh ya, nggak bisa disamaratakan. Walaupun itu sama-sama perempuan, nggak bisa kemudian perempuan ini disamakan dengan perempuan yang lain. Setiap orang tuh makanya kemudian unik gitu. Ya, laki-laki itu juga unik. Kemudian yang namanya kenyamanan itu setiap orang tuh beda-beda. Yang namanya bercanda, nyamannya bercanda, setiap orang tuh beda-beda, sehingga kenalilah karakter itu. Nah, ini kan tantangan. Dari memberikan pemahaman, kita mencoba menghormati bahwa setiap individual itu adalah unik gitu ya, baik perempuan atau laki-laki, sehingga di dalam melakukan pergaulan itu begitu kemudian melihat seseorang yang berbeda, tidak hanya perempuan tapi laki-laki gitu ya, yang berperilaku, berkeputusan tidak sesuai dengan seumumnya gitu kan, maka kemudian ya tidak apa-apa. Yang penting adalah ada kriteria yang bersangkutan individu itu tidak melakukan, kan ada kriteria tadi ya, yang namanya kekerasan seksual. Kalau bicara kekerasan seksual itu kan secara spesifik sebetulnya, tapi beras besarnya sebetulnya adalah kekerasan berbasis gender. Nah, kekerasan berbasis gender itu tidak hanya berupa kekerasan seksual. Ada satu kekerasan fisik, ya seksual dulu ya kekerasan seksual. Jadi kekerasan berbasis gender itu ada 4 biasanya jenisnya gitu ya. 1 kekerasan fisik, 2 psikologis, kekerasan psikologis, 3 kekerasan seksual, dan 4 kekerasan ekonomi. Tapi di lingkungan badan pengawas ini itu terutama yang sangat potensi untuk terjadi, dan dari putusan DKPP itu yang paling banyak terjadi ada 3 jenis kekerasan ini. Tetapi ini memang kemudian karena relasi kuasa terkait kekerasan seksual. Apakah ada fisiknya? Ada. Di beberapa wilayah yang lain ada, misalnya antara perempuan dan laki-laki itu saling melakukan, ada yang gebrak meja, ada yang kemudian mukul gitu, karena perbedaan pendapat. Nah, ini menarik nih Bu. Nah, tadi Bu sampaikan juga ada kekerasan seksual gitu kan Bu. Nah, yang seperti saya sebutkan sebelumnya tadi Bu, mungkin di sahabat-sahabat Bawaslu ini ada gitu Bu, yang di lingkungannya itu pernah dia sebagai korban gitu loh Bu. Cuman kalau yang saya tangkap memang dia menyampaikan dan melaporkan, dia merasa juga sebagai korban, yang paling dirugikan dia juga nanti Bu. Maka maksud saya adalah boleh nggak Bu kira-kira diberikan bagaimananya gitu ya, supaya dia tuh tetap semangat dan berani gitu Bu, kata-katanya seperti apa Bu? Ya, jadi begini, memang yang namanya potensi korban gitu ya, kan kita tidak tahu ya, potensi korban itu
bisa dialami oleh siapapun termasuk potensi pelaku. Nah, kalau pelaku kan lebih ini ya, lebih kuasa gitu kan, sehingga apa istilahnya, terutama fokusnya kepada korban gitu. Nah, ketika kemudian ada korban, ada potensi korban tadi gitu, sehingga di sana kita tidak boleh kemudian membagikan ke orang. Di dalam salah satu ukuran ketika seseorang itu kemudian, jadi gini, di dalam penanganan kekerasan seksual, terutama perlindungan kepada korban, itu adalah trust yang kemudian harus kita berikan kepada si korban. Nah, trust itu kan kalau hubungan kerja apalagi maskulinitas begini kan, itu susah gitu kan. Nah, sehingga ketika dia sudah merasa nyaman kepada seseorang, harus dijaga betul itu terhadap trust itu. Nah, ketika sudah kemudian mendapatkan pemahaman secara apa istilahnya lengkap melalui penggalian-penggalian yang juga tidak boleh blaming sama korban, tidak boleh menyalahkan korban. Ketika misalnya menggali, oh iya, itu adalah menggali yang empatik. Jadi selain tadi trust, yang kedua adalah empatik, bukan simpatik. Upayakan jangan yang beda jenis kelamin. Kenapa kok ya diminimalisir gitu ya? Ya nanti dari beberapa pengalaman itu malah justru menimbulkan masalah baru, nyaman. Nah itu yang kemudian agak dihindari gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya lagi, apakah kemudian si korban ini sudah siap untuk bersuara? Ketika kemudian belum siap, maka sudah segera, apakah butuh hanya sebatas curhat saja atau kemudian perlu tindak lanjut? Nah, ketika butuh tindak lanjut, segera rujukan ke tadi itu misalnya pusat pelayanan terpadu perempuan korban kekerasan gitu. Di sana lengkap. Mau butuh apapun ada, psikiater ada, psikolog ada, kepolisian ada, semuanya ada di sana. Atau apa istilahnya nggak sampai ke sana, karena kan sering menganggap bahwa ya tetap ada harga diri, ada juga kehormatan lembaga, kan begitu-gitu ya. Ada juga macam-macam, tetapi dengan sekali lagi tidak mengorbankan dari kepentingan, kebutuhan dari si korban. Maka di dalam regulasi pedoman dari Bawaslu itu adalah ada kata-kata penyintas yang disematkan kepada korban atau apa istilahnya istilah gitu ya yang dipakai kepada korban atau survivor gitu kan. Untuk apa? Untuk memberikan kenyamanan. Kalau korban itu kan sudah oh iya gitu kan, sudah ada negatif dulu. Tapi kalau penyintas atau survivor maka itu belum ada. Gitu. Sehingga nanti dapat perlindungan begitu ya. Oke, Bu. Mungkin tadi sudah banyak kita bahas, Bu, mengenai latar belakang, bagaimana tadi pencegahan dan penanganan, bahkan juga tadi sampai bagaimana dalam menghadapi kondisi-kondisi tertentu yang itu dari sudut pandang korban. Nah, terakhir mungkin, Bu, kira-kira dari semua hal ini jika ini terjadi, apa sih, Bu, sanksi yang misalnya dari sesama penyelenggara pemilu itu sendiri melakukan kekerasan seksual, sanksinya seperti apa, Bu, kira-kira? Ya, jadi saya ulangi lagi ya, sedikit untuk nanti sebagai bagian dari epilognya ya. Jadi kalau bicara kekerasan seksual itu ingat bahwa tidak hanya yang berhubungan dengan seksual, tetapi termasuk ungkapan-ungkapan yang bernada seksual, ya, ungkapan-ungkapan negatif yang bernada melecehkan. Verbal seperti itu, Bu, ya? Betul, bisa verbal, bisa non-verbal. Contoh non-verbal apa? Mencaplek atau mencolek bokongnya, atau mencolek pinggangnya. Bahkan siulan bisa jadi, Bu, ya? Bisa, cucuit. Tapi cucuitnya itu adalah untuk melecehkan gitu ya. Nah, itu yang kemudian juga bagian dari kekerasan seksual gitu yang harus dihindarkan. Nah, maka ketika misalnya terjadi gitu ya, tadi itu harus segera untuk merujukkan bahasanya. Atau kalau misalnya masih itu kalau berat gitu ya, kan ada juga banyak kasus sebetulnya yang apa istilahnya bisa saja kalau misalnya di lembaga lain yang khusus itu maka ada banyak cerita sebetulnya. Tetapi ada juga yang kemudian sudah nggak nyaman tetapi belum dianggap, orang lain menganggap itu tidak kayak gitu saja kok gitu. Dianggap kekerasan,
lebay gitu. Nggak boleh begitu. Menyederhanakan lah Ibu. Ya, makanya ketika ada misalnya informasi saja atau gelagat-gelagat yang sudah mengarah ke sana, satu, segera lakukan bahasanya adalah panggil dulu gitu. Atau kalau sebelum panggil cari info dulu, bener nggak ya gitu ya. Dari terutama pimpinan bekerja sama dengan tentu harus bekerja sama dengan korsek atau kasek ya. Kemudian setelah itu panggil tentu untuk pembinaan. Karena apa? Marwah individu itu harus dijaga. Yang kedua adalah marwah kelembagaan ya. Itu jika sekali lagi belum ya bahasanya masih bisa dibina terus gitu kan. Tetapi kemudian jika sudah mengancam jiwa raga, harkat martabat dan jiwa raga ya, maka kemudian tentu harus tadi yang dirujukkan tadi itu, agar kemudian mendapatkan penanganan yang tepat dan dia kembali lagi menjadi individu yang percaya diri. Biasanya korban ketika kemudian selesai tadi ya menjadi korban itu harus kuat kemudian, tapi kemudian banyak juga yang terpuruk gitu. Nah ini yang kita hindarkan, nggak boleh Karena terekspos itu Ibu ya. Ya, gitu. Yang kemudian seringnya kemudian karena masyarakat sudah punya pemahaman yang beda gitu ya terhadap seseorang ini, maka karena tadi itu konstruksi tadi maka akan semakin misoginis juga terhadap ini orang ini gitu kan. Nah itu yang kemudian mencoba dihindarkan sehingga nanti terjadi istilahnya tadi kekerasan yang berulang gitu. Tapi selesai itu kemudian selesai yang kemudian memang betul-betul dia kuat menjadi survivor atau penyintas tadi. Begitu Mas. Okay. Baik Ibu, terima kasih atas sharing knowledge hari ini. Mungkin sebelum kita berakhir sesi hari ini podcastnya, apakah ada closing statement dari Ibu? Iya, oke. Ya. Pada forum yang luar biasa di hari ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita ciptakan lingkungan penyelenggara pemilu yang terutama adalah Bawaslu ya, lingkungan Badan Pengawas Pemilu menjadi lingkungan yang aman, nyaman untuk kita semua, terbebas dari kekerasan, terbebas atau terhindar dari berbagai hal yang membuat tidak nyaman bagi jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki, terutama adalah jenis kelamin perempuan. Kemudian kita wujudkan bagaimana sistem pemilu yang inklusif, kita wujudkan keamanan dan kemudian kenyamanan untuk mewujudkan pemilu yang setara dan adil bagi semua jenis kelamin melalui sistem pemilu yang inklusif. Demikian. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan materi ataupun penyampaian Ibu dalam podcast kali ini bisa sahabat-sahabat Bawaslu cerna, dipahami dan diaplikasikan untuk terwujudnya apa yang dibilang Bu Wati tadi, pengawas pemilu yang inklusif dan anti dari kekerasan gender ya Bu ya. Mungkin terakhir Bu, kita pekikan semangat kita, semangat Bawaslu, mungkin bisa Ibu pimpin Bu. Oke. Sama rakyat, awasi pemilu, sama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Ibu ya. materi hari ini. Sehat selalu Ibu. Amin. Sehat juga untuk kita ya. Iya Ibu.